Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang proses pencatatan pada siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu pencatatan bukti transaksi pada jurnal umum dan selanjutnya memposting ke buku besar. Di video kali ini kita akan membahas tahapan awal dari proses pengiktisaran. Jadi, proses pengiktisaran di siklus akuntansi perusahaan jasa itu berkaitan dengan proses penyusunan neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian, dan membuat kertas kerja atau neraca lajur. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar yang memuat saldo-saldo akun buku besar yang ada di dalam perusahaan. Nah, neraca saldo ini dibuat pada akhir periode setelah melakukan posting jurnal ke dalam buku besar. Neraca saldo ini disusun dengan tujuan untuk menguji kesamaan jumlah antara debit dan juga jumlah kredit di buku besar, dan juga untuk memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, seperti apa prosesnya ya? Jadi kita siapkan kolomnya ya. Untuk kolom neraca saldo itu terdiri dari 4 kolom, yaitu yang pertama nomor akun, kemudian nama akun, debit, dan kredit. Nah, seperti biasa kita tuliskan kopnya ya. Kita latihannya berkesinambungan. Jadi di video sebelumnya kita membahas tentang salon Meli, kita sudah posting ke buku besar di video sebelumnya. Sekarang kita akan membuat neraca saldo atau menyusun neraca saldo dari salon Meli. Nah, kita urutkan ya. Jadi dari nomor akun yang 111 ya, atau nomor akun aset sampai dengan terakhir nomor akun beban atau nomor akun 5. Nah, di sini kebetulan ini neraca saldonya sudah jadi ya, cuman gambaran prosesnya seperti apa ya. Jadi, nah di sini kita sudah mengerjakan buku besarnya ya. Jadi di sini ada saldo kas, saldo akhir kas di debit sebesar 2.403.000. Jadi kita ambil saldo akhirnya ini. Jadi jumlah terakhirnya yang kita ambil dan kita catat. Nomor akunnya, nomornya 111, kemudian nama akunnya kas. Kita isi di debit, karena memang tadi saldonya di debit ya, untuk aset juga memang saldonya di debit. Makanya sebesar jumlah akhirnya atau saldo akhirnya itu 2.403.000. Nah, berikutnya itu ada nomor akun 112. Nah, kita cek di buku besarnya ya. Jadi nomor 112 ada perlengkapan ya. Saldonya di sini 76.000. Jadi kita tinggal catat 76.000 di debit. Kemudian piutang. Piutang di sini saldonya sudah gini ya, 0 ya, karena sudah dilakukan pelunasan oleh pelanggannya. Nah, kita strip aja di sini. Demikian seterusnya ya. Kemudian untuk utang ya. Utangnya di sini saldonya 100.000 di kredit. Nah, kita tinggal catat 100.000 di kredit. Lanjut ada utang bank ya, tadi utang usaha, kemudian utang bank saldonya 1.800.000 di kredit. Ya, dicatat di kredit, jangan sampai salah ya, tinggal menyesuaikan saja dengan jumlah di buku besar. Nah, ini juga kemudahannya. Kalau kita menggunakan buku besar yang 4 kolom ya, yang saldo rangkap, jadi sudah kelihatan dia langsung apakah itu saldonya debit atau saldonya kredit. Nah, kalau kita menggunakan yang 3 kolom ya, atau kolom saldo tunggal, itu kan tidak kelihatan apakah dia saldo debit atau saldo kredit. Jadi memang diperlukan pemahaman. Nah, sebenarnya juga kuncinya kita bisa lihat dari sini. Jadi kalau di buku besar di awal ini dia nambahnya di mana sih? Ini kan nambahnya di kredit, berarti ya saldonya saldo kredit ya. Nah, seperti misalnya utang, modal kan memang dia dari awal nambahnya di kredit. Sedangkan kalau sini kita bisa lihat untuk kasnya kan memang dari awal bertambahnya di debit, sehingga saldonya juga saldo debit. Nah, itu sedikit tips kalau kita ada kebingungan di dalam memposting yang buku besar bentuk saldo tunggal atau saldo 3 kolom. Ini juga mohon maaf ya, di sini terjadi kesalahan. Ini seharusnya bentuk saldo rangkap, bukan saldo tunggal. Nah, demikian seterusnya. Jadi semua akun yang ada di buku besar ya, kita salin saldo akhirnya ke neraca saldo. Selanjutnya kita jumlahkan jumlah debitnya berapa, jumlah kreditnya berapa, dan catatannya di sini untuk neraca saldo itu antara jumlah debit dengan jumlah kreditnya harus seimbang atau balance. Nah, biasanya ada beberapa kesalahan yang terkadang muncul ya, sehingga saldonya tidak balance. Misalnya
ada transaksi yang belum dicatat di dalam buku besar. Nah, kalau seperti ini ya kita harus ngecek lagi ke buku besarnya. Ngecek lagi ke jurnal umumnya, siapa tahu juga memang dari jurnal yang belum diposting ke buku besar. Jadi memang dalam akuntansi ini diperlukan kehati-hatian ya dan ketelitian. Nah, kemudian juga kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi itu adanya kesalahan pendebetan dan kreditan. Jadi salah memasukkan. Misalnya seperti ini, misalnya kita salahnya dari buku besar misalnya. Nah, di sini harusnya misalnya tanggal 30 kan ada pemakaian. Harusnya memang dari jurnal itu kita postingnya ke kredit, tapi disuruh dicatatnya di debit, sehingga bukannya mengurangi malah menambah jadinya. Nah, itu pasti nanti ketemunya nggak balance neraca saldonya. Atau mungkin juga kesalahan menuliskan angka rupiahnya. Misalnya harusnya 505.000 dicatat 550.000. Nah, itu pasti nanti nggak balance juga ketemunya. Nah, jadi itu beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi kita harus benar-benar teliti. Kalau misalnya neraca saldonya ketemunya nggak balance, sudah dijumlahkan berkali-kali, berarti kita harus ngeceknya kemana? Kita ngeceknya ke buku besarnya. Jadi kita balik lagi ke siklus sebelumnya, ya. Nah, demikian video kali ini tentang proses penyusunan neraca saldo. Semoga bisa dimengerti ya, karena memang ini tinggal memindahkan saja. Dan semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terus berlatih dan tetap semangat!